Assalamualaikum, halo teman-teman. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai Provinsi Lampung. Nah, kita akan mendalami mengenai Provinsi Lampung. Apa saja sih bahasa Provinsi Lampung? Apa saja nama tarian di Provinsi Lampung? Dan apa saja sih nama makanan ciri khas Provinsi Lampung? Nah, coba kalian sebutkan salah satu contoh ciri khas dari Provinsi Lampung. Ada yang tahu? Apa? Iya, benar sekali. Provinsi Lampung memiliki salah satu tarian yang disebut dengan tari cangget, serta memiliki ciri khas makanan yang disebut dengan seruit dan legit. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anggi Estiar Lestari dengan NIM 190005158. Halo, perkenalkan nama saya Lisa Indah Saputri NIM 190005114. Halo, perkenalkan nama saya Dia Hanisat Manti NIM 190005147. Hai, perkenalkan nama saya Sufiana Pusirawati NIM 190005143. Hai semua, kenalin aku Zerin Tanabrida NIM 190005155. Nah, teman-teman semua, sudah selesai perkenalan. Lanjut, kita akan masuk ke materi. Apakah kalian sudah siap untuk masuk materi? Siap? Oke, kita mulai ya. Lampung adalah sebuah provinsi yang berada paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Bandar Lampung. Nah, provinsi ini memiliki dua kota loh. Yang pertama ada kota Bandar Lampung dan yang kedua ada kota Metro, serta memiliki 13 kabupaten. Posisi Provinsi Lampung secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama yang bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauni. Memiliki bandar udara utama yakni Raden Intan II yang terletak 28 km dari pusat ibu kota, serta stasiun Tanjung Karang di pusat ibu kota. Tahun 2020 lalu, penduduk Provinsi Lampung berjumlah lebih dari 9 juta jiwa loh. Wah, banyak sekali bukan? Selanjutnya, kita akan membahas suku yang ada di Lampung. Jadi, ada 5 suku ya di Lampung. Yang pertama, ada suku pesisir. Suku Lampung Pesisir adalah suku asli tertua di Provinsi Lampung. Sebagian besar suku pesisir mendiami daerah pinggir pantai atau pesisir dengan bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Yang kedua, ada suku Pepadun. Nah, kalau suku Pepadun sebagian mendiami daerah pedalaman. Bahkan, peneliti menemukan beberapa kepala keluarga yang hidup di tengah hutan. Oleh karena itu, riset tersebut menyebut kalau suku Pepadun adalah suku Lampung yang berada di kawasan tengah. Yang ketiga, ada suku Saibatin. Suku Saibatin juga tergolong suku paling populer ya anak-anak di Provinsi Lampung. Bahkan nih ya, banyak periset yang memasukkan suku ini ke dalam daftar suku tertua di Lampung. Dan uniknya, suku Saibatin masih mengusung sistem kekuasaan turunan atau sistem kekuasaan aristokratis. Yang keempat, ada suku Komering. Kalau menurut pakar sejarah, suku Komering adalah generasi dari kepaksian Skalabrak kuno yang memang terkenal nomaden dan berasal dari Sumatera Selatan. Istilah Komering bukan berasal dari bahasa asli Lampung, melainkan dari Sumatera Selatan. Yang terakhir ada suku Daya. Suku Daya merupakan suku bangsa di Lampung yang ternyata memiliki
memiliki satu nenek moyang dengan suku Komering di Sumatera Selatan loh. Provinsi Lampung ada 2 kota dan 13 kabupaten. Yang pertama ada Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua ada Lampung Selatan. Yang ketiga ada Kabupaten Lampung Tengah. Yang keempat ada Kabupaten Lampung Timur. Kelima ada Kabupaten Lampung Utara. Yang keenam ada Kabupaten Mesuji. Yang ketujuh ada Kabupaten Pesawaran. Yang kedelapan ada Kabupaten Pesisir Barat. Kesembilan ada Kabupaten Pringsewu. Yang ke-10 ada Kabupaten Waikanan. Yang ke-11 ada Kabupaten Tanggamus. Yang ke-12 ada Kabupaten Tulang Bawang. Yang ke-13 ada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang ke-14 ada Kota Metro. Yang ke-15 ada Kota Bandar Lampung. Pakaian adat Lampung. Pakaian adat di Provinsi Lampung bernama tulang bawang. Pakaian ini menjadi salah satu peninggalan budaya nasional. Baju adat tulang bawang masih digunakan hingga saat ini baik untuk pesta pernikahan maupun sebagai busana tari untuk simbol penghormatan budaya asli. Baju tradisional Lampung pesisir terbagi menjadi 2, yaitu pakaian adat Saibatin dan pakaian adat Lampung Pepadun. Kedua pakaian ini memiliki kesamaan dari segi kain yang telah digunakan, yaitu kain tapis. Bahasa dan logat Lampung. Ada beberapa peneliti kebangsaan Belanda yang mengkaji bahasa Lampung secara ilmiah. H.R. van der Tok yang menyatakan bahwa bahasa Lampung dibagi menjadi 2 dialek, yaitu dialek Abung dan dialek Pubian. Sedangkan menurut Dr. J.W. van Rooyen menyatakan bahwa bahasa Lampung dibagi menjadi 2 dialek, yaitu dialek Nyo dan dialek Api. Teman-teman semua tahu tidak logat Lampung ada logat apa aja? Logat daerah Lampung yaitu ada logat Belalau dan logat Krui. Logat tersebut sering dipergunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Lampung Barat. Selanjutnya ada logat Melinting. Logat Melinting dituturkan oleh masyarakat Lampung yang berdomisili di Lampung Timur. Selanjutnya yaitu ada logat Waikanan. Logat Waikanan dipertuturkan oleh masyarakat yang berada di domisili Waikanan. Ketiga yaitu ada logat Pubian, teman-teman. Logat Pubian itu dipertuturkan oleh masyarakat Lampung yang berdomisili Lampung Selatan. Logat Jabung juga logat yang dipertuturkan oleh masyarakat Lampung Selatan. Yang keempat yaitu ada logat Sungkai dan logat Abung. Logat tersebut dipertuturkan oleh masyarakat yang berdomisili di Lampung Utara, teman-teman. Namun logat Abung yaitu dipertuturkan oleh masyarakat yang berdomisili di Lampung Tengah. Selanjutnya yaitu ada logat Dayak dan logat Komering. Logat tersebut dituturkan oleh masyarakat Lampung yang berdomisili di Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu ada logat Menggala. Logat Menggala dituturkan oleh masyarakat Lampung yang berdomisili di Menggala dan Tulang Bawang. Tari tradisional yang berasal dari daerah Lampung yaitu ada tari Cangget. Tari Cangget merupakan tari adat Lampung dari masyarakat adat Lampung Pepadun, salah satu dari 2 kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Di sini ada 5 fungsi tari Cangget. Yang pertama yaitu Cangget Nyambut Temui, yang artinya penyambut tamu agung. Yang kedua yaitu ada Cangget Baha, yang artinya tarian saat bulan purnama atau selesai panen. Yang ketiga yaitu ada Cangget Pengandi, yang artinya saat menerima anggota baru. Yang keempat yaitu ada Cangget Bilangan, yang artinya saat melepas keluarga yang menikah. Yang terakhir yaitu ada Cangget Agung, yang artinya saat upacara pengangkatan kepala adat Pepadun. Selanjutnya itu ada tari bedana. Tari bedana yang diyakini berkembang dari ajaran agama Islam. Selain itu, tarian tradisional ini turut menggambarkan kehidupan dan budaya masyarakat Lampung yang terkenal ramah dan cenderung terbuka. Tarian bedana hidup dalam budaya dalam masyarakat adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibatin. Namun masing-masing memiliki keunikan yang tersendiri, teman-teman. Selanjutnya ada tari Melinting. Tari Melinting merupakan tarian khas Lampung dari Melinting, sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, teman-teman. Tarian ini
menggambarkan keagungan Keratuan Melinting yang awalnya berfungsi sebagai pelengkap pada acara gawe adat, yaitu acara keagungan Keratuan Melinting. Pementasan tari ini biasanya diadakan di balai adat, teman-teman, karena gawe adat merupakan tarian keluarga ratu. Penarinya juga terbatas, dan tentu saja seperti putra-putri Keratuan Melinting, teman-teman. Tarian ini berubah menjadi tarian rakyat mulai tahun 1958. Tari Nyambai. Tari Nyambai merupakan tradisi pertemuan menghanai atau bujang dan muli atau gadis untuk berkenalan dan bersilaturahmi. Dalam tradisi tersebut, mereka saling unjuk kemampuan dalam menari. Maka lahirlah tari Nyambai. Tari yang kemudian menjadi media untuk mencari jodoh antara muli dan menghanai. Tari ini tergolong jenis tarian klasik yang sering kali menjadi hiburan bagi kalangan bangsawan, teman-teman, di lamban gedung atau rumah adat. Yang terakhir yaitu ada tari Sigeh Pengunten. Tari Sigeh Pengunten ini merupakan tarian kreasi sebagai pengembangan dari tari sembah yang merupakan tari tradisi asli Lampung. Tarian inilah yang menjadi tarian resmi untuk menyambut tamu-tamu penting, teman-teman. Koreografinya mengambil berbagai unsur dari tarian tradisional Lampung, sehingga menghasilkan keragaman. Selanjutnya, Rumah Adat Lampung. Rumah Nuo Sesat merupakan salah satu adat yang ada di Provinsi Lampung. Rumah Nuo Sesat disebut juga Balai Agung. Dalam bahasa setempat, Nuo berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan Sesat berarti bangunan musyawarah. Rumah Nuo Sesat biasanya dipakai sebagai tempat musyawarah antara marga-marga. Ketika akan masuk ke rumah Nuo Sesat harus melalui Jambat Agung atau Lorong Agung. Jambat Agung atau Lorong Agung adalah nama tangga menuju ke rumah Nuo Sesat. Selanjutnya, makanan khas Lampung. Seruit. Seruit merupakan makanan khas Lampung yang selalu disajikan dalam perayaan acara besar seperti pernikahan, acara adat hingga acara besar lainnya. Seruit dibuat dari ikan yang dibakar kemudian dicampur dengan beberapa bumbu seperti bawang merah, cabai, terasi, garam, gula putih, mangga kueni, serta tomat. Seruit ini makin enak dimakan dengan sepiring nasi putih hangat. Untuk ikan, seruit memakai ikan air tawar seperti belida, baung, layis, mas, atau patin. Ikan ini bisa disajikan terpisah dengan sambal seruit, dibaluri sambal atau disuir-suir lalu dicampurkan ke dalam sambal. Gulai tempoyak. Gulai tempoyak juga menjadi salah satu makanan khas Lampung yang dibuat dari daging durian matang. Selain daging durian, tempoyak juga dibuat dengan sedikit garam dan difermentasikan dalam wadah kedap udara selama 3 hari. Sensasi ayam dan pedas dari tempoyak ini bisa diolah dengan menjadi sajian gulai. Sajian gulai yang umum di Lampung adalah dibuat dengan ikan patin. Bumbu yang dicampurkan juga terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, serta kunyit yang sudah dibakar. Gulai tabo. Gulai tabo adalah makanan berkuah yang diracik dengan bahan dan bumbu khas Lampung, sambungi luwai jurai. Gulai tabo ini memiliki tampilan seperti sayur kuah santan yang dimasak dengan ikan. Ada 2 jenis gulai tabo, yaitu ada yang menggunakan ikan laut yang ditambah dengan sayuran daun tangkil, kacang panjang, dan rebung. Ada juga gulai tabo yang dibuat dengan ikan asap dan disajikan dengan kuah santan kental. Gulai tabo dengan ikan asap biasanya disajikan di beberapa daerah dekat pesisir Lampung.
Baiklah teman-teman semua, penjelasan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.